Tuhan selalu ada menjaga hidup kami, membentengi hidup kami, membungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami tidak terinfeksi dengan virus corona yang sedang merebak saat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami tetap terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kami terus percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tetap ada di dalam hidup kami, bersama dengan kami, menolong kami ya Tuhan. Oleh itu saat ini hamba berdoa, Engkau memberkati kami semua, mengurapi hati pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu ya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, dipakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, dan bukan situasi yang baik. Kita seperti berjalan di padang gurun, kita seperti berjalan di tengah-tengah badai yang begitu berat sekali, dan kita harus tetap percaya Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia mendampingi kita, menolong kita, melindungi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, sampai hari ini kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur 77 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Saya baca firman Tuhan bagi kita, sekaligus kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu saudara-saudari, dari kitab Mazmur 77 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin menyampaikan kepada kita tema renungan firman Tuhan saat ini, cara menghadapi masa yang sukar. Saudara-saudara, kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang kita menghadapi masa sulit, masa sukar, dan badai hidup yang dapat menggoyangkan iman kita. Seperti yang terjadi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang begitu rasa panik dan takut, sehingga badai yang sulit ini bisa menggoyangkan iman kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, semua itu dapat menjadi sebuah jalan. Agar apa? Agar kita makin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jikalau situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi ini begitu sulit dan sukar, itu bisa menjadi jalan bagi kita. Supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Melalui badai ini, melalui kondisi yang sedang kita hadapi ini, saudara-saudara, iman kita semakin kuat. Kita harus semakin berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap semakin berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, masa-masa paceklik, ya, ini masa-masa paceklik, masa-masa di mana semua masyarakat mengalami hal yang sama, menderita, susah, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan di masa-masa yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap menolong kita, meluputkan kita dari situasi ini. Saudara-saudara, saat
melewati hari-hari yang sulit atau masa yang sukar, membaca firman ataupun saudara-saudara kita berdoa itu penting. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Karena kita tidak tahu kapan masa-masa sukar itu datang. Kita tidak pernah memprediksi kapan masa-masa yang berat itu datang, saudara-saudara, di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, di kitab Pengkhotbah 11 ayat 2 dikatakan, karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak tahu sampai berapa lama badai virus corona ini akan melanda bumi ini, akan melanda dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat apa yang sedang dialami atau dilakukan oleh saudara-saudara penulis kitab Mazmur ini, yang kita baca tadi dari pasal 77, saudara-saudara, ayat 2 dan 3. Ketika dia menghadapi badai yang berat, ketika dia menghadapi masa-masa sukar, apa yang dilakukan? Kita akan lihat saudara-saudara, yang pertama melakukan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, saudara-saudara, adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling tepat untuk kita tetap, saudara-saudara, kuat di tengah masa-masa yang sulit ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena berdoa itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini, kita harus memperbanyak jam-jam doa kita. Di situasi dan kondisi yang menakutkan dan membuat kita panik ini, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menambah waktu-waktu kita berdoa dengan Tuhan, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu-waktu kita beribadah dengan Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa tetap terluput dari situasi yang lebih berat lagi. Supaya kita bisa menjalani badai ini. Supaya kita bisa melewati padang gurun yang sedang kita lalui saat ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang kedua Mazmur 77 dikatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak berdoa. Kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, dan Tuhan meluputkan kita dari badai ini. Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melewati badai yang begitu berat ini. Bukan hanya saudara-saudara iman kita yang digerogoti, tetapi kehidupan kita secara jasmani, yaitu berkaitan tentang ekonomi di dunia ini, akan menjadi begitu panik dan bisa menjadi drop, saudara-saudara, atau bisa resesi, saudara-saudara. Karena apa? Karena situasi virus yang sedang melanda dunia. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus banyak berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, cara yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini, ketika penulis kitab Mazmur ini diperhadapkan kepada masa-masa sukar, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Yang kedua, mencari dan mendahulukan Tuhan. Saudara-saudara, dunia sekarang ini bukan lagi mengutamakan Tuhan. Dunia sekarang ini tidak lagi mencari Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, pemazmur berkata, pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Pada masa kesusahanku aku mencari Tuhan. Kalau hari-hari ini orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang parah dan sukar dan ataupun sulit ini, saudara-saudara, tidak mencari Tuhan, ya, kita tidak tahu kan? Masih ada yang tidak beribadah atau tidak berdoa, atau saudara-saudara, ya mungkin mereka cuek dengan situasi dan kondisi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita ingatkan mereka.
Mari kita beritahukan kepada mereka, inilah saatnya mencari dan mendahulukan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Kalau saat kita menderita, saat kita susah, saat kita sedang diperhadapkan kepada situasi atau masa-masa yang sulit, dan kita tidak mencari Tuhan, saudara-saudara, kita tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan. Tetapi justru saudara-saudara, di masa-masa sulit inilah apa yang harus kita lakukan? Kita mencari dan mendahulukan Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 105 ayat 3 sampai 4 dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara, pemazmur dalam menghadapi kesusahan, ia tidak memperkeruh keadaan. Ia tidak lari kepada manusia dan mengandalkan manusia. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa manusia mustahil untuk bisa menghibur dia dalam kesusahan. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur, dia mencari dan mendahulukan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu penuh kasih dan kuasa serta sumber penghiburan yang sempurna itu hanya dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi kondisi pandemi virus corona ini, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah mencari dan mendahulukan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada. Saudara-saudara, penting bagi kita di masa-masa sukar ini untuk mencari Tuhan. Sebab ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita juga pasti terdampak, ya. Semua kita mengalami, gereja juga, ya, gereja mengalami dampak yang sangat besar. Jemaat juga, masyarakat, semua di segala sektor, baik itu sektor usaha, sektor perusahaan, swasta maupun pemerintah, semua terimbas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua terimbas. Kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita hanya bisa berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dengan kekuatan kita nggak mampu, tetapi kita masih tetap percaya bahwa kekuatan Tuhan mampu mengatasi semua kondisi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, saudara-saudara, sehingga kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di masa-masa penderitaan atau situasi dan kondisi yang berat yang kami hadapi. Engkau mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan, agar kami tetap, ya Tuhan, mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami, Tuhan, mencari dan memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang begitu berat ini. Kami mencari Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami, agar kami mendapat kekuatan dari Engkau, sehingga kami bisa melewati badai ini. Kami bisa terluput dari kondisi yang berat ini, Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan iman mereka, Tuhan meneguhkan hati seluruh umat-umat-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati usaha mereka, ya Tuhan. Berkati apa yang sedang mereka kerjakan, buatlah berhasil di dalam nama Yesus. Yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, mungkin mereka, Tuhan, kehilangan pekerjaan, mungkin mereka sedang dirumahkan,
Mungkin usaha mereka semakin merosot ya Tuhan. Mungkin pekerjaan mereka semakin tidak membuahkan hasil. Bapa di surga, hamba berdoa, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi seluruh umat-Mu. Pertolongan-Mu nyata bagi mereka di tengah-tengah kondisi yang berat ini. Tuhan, Engkau hadir, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati semuanya, agar kondisi ini Tuhan dapat kami lalui, dapat kami lewati dengan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau terus campur tangan bagi setiap umat-umat-Mu yang sakit juga, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menolong mereka, agar mereka pulih dari segala situasi kondisi yang berat. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi seluruh umat-umat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat situasi dan kondisi kota kami, kota Medan, ataupun daerah kami, daerah Merayan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati semuanya, sehingga penyebaran virus corona ini dengan cepat berlalu, dengan cepat berhenti, dengan cepat ya Tuhan hilang dari tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa ini Tuhan, sehingga terhindar dari malapetaka ini, sehingga terhindar dari situasi dan kondisi yang berat ini. Bahkan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati Presiden, bahkan semua jajarannya untuk mengatasi situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan ya Bapa. Bahkan para medis, dokter, dan semua relawan yang menangani para korban virus corona ini, Tuhan berkati, lindungilah mereka dengan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga semuanya Tuhan dapat melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Bahkan para korban yang sedang terkena virus corona ini, Tuhan pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Yang kehilangan keluarganya karena virus ini, Tuhan Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk meredakan situasi dan kondisi yang berat ini. Kami memohon campur tangan Tuhan untuk menolong setiap kami semua, seluruh umat-umat-Mu, untuk dapat melewati badai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan gereja kami di tempat ini, berkati semuanya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke atas tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Bersama-sama kita katakan